Kita harus bersyukur sebenarnya ada pengkritik seperti Tommy Welly ini. Mudah-mudahan kritik-kritik yang dilontarkan itu bukan menjatuhkan mental timnas kita, bukan menjatuhkan mental daripada Coach Sintayong, tapi justru menjadi sebuah penyemangat bagi timnas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Sepak bola ini menurut hemat saya mempersatukan bangsa. Tidak ada perbedaan di antara ras, budaya, agama. Kita bersatu untuk mendukung timnas sepak bola Indonesia. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tema menjelang timnas Indonesia melawan Uzbekistan, seorang pengkritik harus kita kritik balik. Oke, teman-teman semua, bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang sudah berhasil melaju ke babak semifinal. Perjuangan yang sangat luar biasa ketika melawan Qatar, melawan Australia, melawan Jordania, dan terakhir melawan Korea Selatan. Korea Selatan ini bukan tim yang mudah dikalahkan. Korea Selatan ini mempunyai permainan yang solid dari setiap lininya. Akan tetapi dengan perjuangan anak-anak bangsa berhasil mengalahkan Korea Selatan, ini prestasi yang sangat luar biasa. Sampai-sampai teman-teman, saya saja biasanya saya nggak pernah nonton bola sampai larut malam, sampai begadang gitu ya. Baru kali ini, saya suka bola tapi untuk nonton di atas jam 12 malam itu saya nggak pernah lakukan. Hanya saja ketika pertandingan Indonesia kita penasaran kan, karena di pertandingan sebelumnya luar biasa. Bukan hanya kemenangan yang saya soroti, yakni permainan Indonesia. Kayaknya permainan Indonesia ini sudah jauh berbeda dengan dulu. Permainan Indonesia udah mulai gaya-gaya Eropa gitu, luar biasa, luar biasa. Saya acungkan jempol buat anak-anak bangsa, juga buat Coach Sintayong, kemudian juga buat PSSI dan juga semua klub dan semua yang sudah ikut campur di dalam memajukan sepak bola dan sudah mendukung perjuangan timnas Indonesia. Sampai-sampai kita dakdikduk, kemudian saya yakin semua masyarakat Indonesia ketika menyaksikan timnas Indonesia berlaga melawan Korea itu dakdikduk, jantungnya ada yang mau copot gitu ya, cuman gak jadi copot gitu. Kemudian ada hal yang unik dari bangsa ini. Sebenarnya begini teman-teman semua. Ketika timnas kita meraih kemenangan, kemudian bermain bagus, terutama permainannya bagus, patut kita dukung, patut kita berikan semangat, patut kita berikan motivasi. Karena kenapa? Tidak terlepas daripada sentral utama. Siapa sentral utama di dalam permainan sepak bola? Yang pertama tentunya pemain. Pemain ini kenapa? Karena pemain ini yang terjun langsung menghadapi lawan. Bagaimana motivasinya, bagaimana mentalitasnya, bagaimana permainannya, skillnya. Lalu kemudian tidak terlepas pula yang kedua adalah pelatih. Ini secara pandangan saya pelatih. Pelatih ini sosok yang juga sangat sentral di dalam keberhasilan sebuah tim sepak bola. Yang ketiga tak terlepas daripada konfederasi, PSSI, kemudian klub dan seterusnya. Semuanya kita ikut andil di dalam hal ini. Begitupun supporter sepak bola Indonesia yang mendukung luar biasa perjuangan anak-anak bangsa ini. Akan tetapi ada satu komentator, pengamat bola yang sampai saat ini terus-terusan mengkritik daripada timnas kita. Sebut sajalah Bapak Tommy Welly ya. Kebetulan dia tinggal di daerah Tangerang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah catat, kalau nggak salah. Tangerang, dan saya pun tinggalnya di Tangerang. Sama-sama orang Tangerang. Dan saya ingin juga mengkritik bukan kepada timnas. Mengkritik kepada Tommy Welly-nya nih. Begini, semoga video ini didengar juga sama Tommy Welly ya. Teman-teman semua, Bapak Tommy Welly ini yang saya soroti ketika melakukan kritik, ketika melontarkan kata-kata yang sangat pedas gitu, ini terpojokkan terhadap satu sosok. Siapa dia? Pelatih timnas kita, yakni Coach Sintayong. Nah, yang ingin saya kritisi, cobalah Om Tommy Welly ini harusnya mengkritik Sintayong atau timnas Indonesia. Itu harusnya objektif gitu. Jangan sampai pengkritikan itu hanya sebagai
hanya sebatas argumentasi yang timbul daripada diri sendiri, apalagi berdasarkan dari kebencian atau ketidaksukaan. Nah, di mana tidak objektifnya? Contoh, saya perhatikan video-video beliau. Kebetulan video-videonya ini selalu lewat di beranda saya, karena kan saya itu suka nonton juga ya, nonton ulasan, kemudian nonton bola, suka saya. Dan selalu lewat video-video Tommy Welly. Dan terakhir di stasiun TV nasional, dia juga berdebat dan mengutarakan satu pendapat bahwasanya harusnya Coach Sintayong itu berterima kasih kepada klub. Justru sebelum itu saya sudah pernah melihat bahwa Coach Sintayong sudah mengungkapkan ucapan terima kasih kepada klub, kepada PSSI, kepada supporter, kepada pemain, semuanya diucapkan terima kasih. Ini kan bukan objektif penilaian seperti ini. Kemudian yang kedua, yang diutarakan oleh Tommy Welly ini, ketika timnas Indonesia meraih satu kemenangan, ini selalu dibahas kemenangan tersebut, entah itu keberuntungan, ada kesalahan dari pemain lawan lah, atau itu hanya pertandingan tembakan penalti lah. Nah, jadi gini ya, saya rasa ini kurang fair ya ketika melakukan kritik terhadap tim nasional Indonesia. Apapun di lapangan, mau itu keberuntungan ketika di lapangan, ataupun hasil kemenangannya diraih daripada adu penalti atau dari kesalahan lawan, itulah sebuah pertandingan. Dan kita harus apresiasi apapun perjuangan timnas Indonesia yang ada di lapangan. Kemudian, apalagi yang harus kita kritisi daripada Om Tommy Welly? Yang saya lihat, Om Tommy Welly ini seakan-akan lebih tahu gitu daripada pelatih. Dia seakan-akan bisa membuat racikan yang melebihi daripada racikannya Coach Sintayong. Nah, ini yang harus kita pertanyakan juga. Kita harus kita nilai secara objektif ya. Kalau menurut hemat kita, yang sangat memahami situasi, kondisi di lapangan, yaitu adalah orang yang bermain langsung di lapangan. Otomatis orang yang menjadi pemain profesional gitu. Tentu ketika dia sudah pernah menjadi pemain profesional, pasti dia akan paham kondisi situasi di lapangan. Lalu kemudian datang lagi kritikan bahwa timnas kita itu mangkir bus lah. Terlepas dari itu, coba kita perhatikan. Kenapa timnas Indonesia itu ketika pertandingan melawan klub-klub besar di Asia, seperti Piala Asia kemarin, pemain Indonesia ini cenderung mangkir bus, numpuk di belakang. Saya perhatikan, saya analisis, saya teliti, bahwa yang dihadapi bukan Kamboja gitu, yang dihadapi itu bukan Timur Leste, yang dihadapi itu bukan Brunei Darussalam, yang dihadapi itu timnas Jepang, yang dihadapi Australia, yang dihadapi juga tim Irak. Itu kan tim-tim besar. Maka wajar ketika tim-tim besar itu melawan Indonesia, mereka melakukan press, punya fisik yang melebihi daripada fisik timnas kita, punya skill yang melebihi daripada skill timnas kita. Wajar ketika permainan dikuasai oleh mereka dan memaksa timnas kita untuk mangkir bus gitu. Dan itu harus dipahami lah oleh Om Tommy Welly. Tak lepas dari itu, timnas Indonesia mau menang atau kalah, tetap kita dukung. Tetap kita dukung. Dan kita harus terus memberikan semangat. Itu di satu sisi. Akan tetapi teman-teman semua, di satu sisi yang lain, kita harus bersyukur sebenarnya ada pengkritik seperti Tommy Welly ini. Mudah-mudahan kritik-kritik yang dilontarkan itu bukan menjatuhkan mental timnas kita, bukan menjatuhkan mental daripada Coach Sintayong, tapi justru menjadi sebuah penyemangat bagi timnas kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan timnas kita ini menjuarai Piala AFC U23 untuk pertama kalinya di dalam sejarah. Saya ikut bahagia, saya ikut senang. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan Tommy Welly yang kalau tidak objektif, maka kita akan kritik balik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.